Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Selamat pagi. Sehat semua? Silakan ketua kelas pimpin doakan dulu. Ya, silakan. Ya, pimpin. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Berarti sekarang hadir semua? Hadir semua? Tidak ada yang sakit berarti? Untuk kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa kita bisa berkumpul kembali, bertatap muka kembali dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum lanjut ke materi, silakan pimpin salah satu perempuan atau laki-laki boleh pimpin teman-temannya dan dirinya untuk menyanyikan lagu. Silakan. Ya. Indonesia. Masih ingatkah kalian tentang materi pada minggu lalu? Masih ingat? Materi apa? Apa? Satu, ya silakan. Pak, manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Hak manusia mengalir pada pokok pikiran yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Bagus, tepuk dulu. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Bisa di depan? Sekarang Bapak mempunyai materi dan Bapak menggunakan model pembelajaran menggunakan PJBL, Project Based Learning, di mana kita nanti setelah pembelajaran Bapak melakukan sesuatu seperti project atau proyek untuk melakukan mana minggu lalu udah pernah Bapak bilang kita untuk menyiapkan kertas karton seperti gunting ataupun lem. Itu salah satu alat-alat untuk membuat proyeknya. Udah bawa kertas kartonnya? Masih ingat kelompoknya? Masih. Selanjutnya, materi kita pada hari ini itu bab 2. Kita lanjut ke bab 2 yaitu tentang demokrasi di Indonesia. Apa sih demokrasi? Demokrasi adalah Berarti dipastikan sebagai pemerintahan rakyat. terus lanjut. Data ini kemudian diserap menjadi suatu kesempatan bangsa Indonesia di demokrasi. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi yang saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik bernegara. Terima kasih. Ada lagi selain itu. Demokrasi berasal dari
apa tadi? Ya, sendiri. Di mana Demos dan Kratos yang artinya Hah? Ya. Demos yang artinya rakyat, Kratos pemerintahan rakyat, di mana dari rakyat kembali untuk rakyat sendiri. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran pada saat ini yang harus kita capai, ini salah satu tujuan pembelajaran kita itu tentang demokrasi yang harus kita capai pada materi ini. Ya. Nah, selanjutnya, hakikat demokrasi. Nah, lihat semua depan. Hakikat demokrasi terdiri dari makna demokrasi. Dan pengertian dari demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak. Bisa dipahami? Kami kita lanjut. B. Ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi. Sambil lihat di sini, sambil juga kalian buka pakai. Jalannya proses demokrasi. Pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Selanjutnya, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintahan. Terus, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Itu merupakan proses berjalannya demokrasi. Ya. Selanjutnya, C. Kriteria menentukan situasi demokratis. Demokrasi terdiri dari itu merupakan kriteria menentukan demokrasi. Terdiri kekuasaan, keadilan, kebebasan, keamanan, peradaban, dan kesejahteraan. Kedua, klasifikasi demokrasi, di mana terdiri dari cara menyampaikan suatu pendapat, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, atau perwakilan. Bagaimana sih demokrasi langsung? Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem penguasaan langsung dari rakyat. Mungkin sudah semua kita tahu. Terus selanjutnya, ciri-ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat yang dilakukan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat di suatu negara. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti tentang demokrasi tadi? Bisa. Apa sih contoh demokrasi di lingkungan sekolah? Kemudian, proses apa lagi contohnya? Rapat ketua kelas. Apa lagi? Rapat anggota OSIS. Ya, itu merupakan salah satu contoh ataupun gambaran-gambaran tentang demokrasi di lingkungan sekolah. Apa ini? Silakan angkat tangan semua ke atas. Semua. Nah, sampai tangannya. Lambai-lambaikan. Lambai-lambai. Oke. Coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sekarang kita dididik dengan lagu. Tahu lagunya? Pada hari Minggu kuku ayam dari kota. Tahu semua? Tahu. Seperti ini semua. Nyanyi semua. Ya. Seperti ini. Nyanyi semua ya. Pada hari Minggu kuku ayam dari kota. Ayo istimewa duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Segar semua. Segar tapi panas. Perhatikan gambar ini.
Ini merupakan semuanya contoh-contoh dari demokrasi. Apa itu bacanya? Perhatikan dan amati video itu. Amati video ini. Setelah selesai, apa sih kesimpulan dari video ini? Apa yang dapat kalian petik? Apa yang dapat kalian ambil dari video ini? Ya? Bisa? Silakan amati, simak semuanya. Nah, perhatikan. Bisa disimak semuanya dari hasil video itu. Dan sekarang apa yang dapat kalian amati dari video tersebut? Ayo, silakan. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia harus lebih matang, Harus lebih matang. harus lebih matang dalam sistem pemerintahan. Karena beberapa dari kekuasaan disalahgunakan dengan atas nama rakyat. Oke. Atas nama rakyat untuk melakukan kepentingan sendiri. Betul. Tepuk tangan dulu. Nah, silakan membentuk kelompok 15 menit dan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Ingat, model Bapak itu PJBL, Project Based Learning, di mana nanti di saat Bapak membahas satu materi tentang demokrasi, Bapak minta seperti ini proyeknya. Bisa lihat, ada gambar dan di bawahnya ada keterangan apa sih yang akan kalian rancangkan dari poster itu sendiri. Sudah bisa semua kan? Ya. Poster sudah semua? Ya. Silakan, kalau sudah silakan dipotong-potong, lalu ditempelkan di kertas karton, lalu kalian buat penjelasan dari poster itu sendiri. Bisa? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Supaya bisa bekerja semua, ada berapa poster? Nah, berarti dibagi. Satu orang bisa 2, satu orang bisa 1, biar bisa semua bekerja. Ya. Tuangkan pendapat kalian tentang poster itu. Misalkan contohnya poster tentang apa tadi yang di depan? Pemilu, ya, pemilihan ketua OSIS, rapat ketua OSIS, ada musyawarah itu apa sih penjelasan di bawahnya? Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami dan dimengerti, silahkan dikerjakan. Harus bekerja semua. Namanya juga berdiskusi, berkelompok, itu merupakan suatu perembukan suatu masalah. Dan sekarang, lihat, Bapak akan membagi lembar kerja peserta didik, dan nanti di sini tulis nama kelompok kalian, nama anggota kelompoknya, kelompok berapa itu ditulis semua ya. Ditulis namanya ini di Bapak boleh ditambahkan apa? apa? Ada yang sudah? Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah. Kelompok satu mana? Dipecat dulu. Kelompok satu. Kelompok satu sudah? Sudah. Kelompok dua? Sudah. Kelompok tiga? Kelompok empat? Sudah semua? Oke. Sebelum Bapak yang menunjuk untuk maju, yang merasa siap dulu. Kelompok berapa? Silakan. Hah? Ya, sama-sama pegang nih. Biar lebih. Ini kelompok satu ya. Kelompok satu memaparkan hasil poster tentang demokrasi. Misalkan ini tentang apa, lalu dijelaskan di bawahnya. Misalkan ini tentang gotong royong, ya. Jelaskan pengertian dari gotong royong. Bisa menerangkan sesuatu. Kalau sudah dijelaskan semua, nanti akan beri kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi, bisa bertanya, bisa memberi masukan, ya. Ingat, satu kelompok satu pertanyaan atau satu masukan boleh.
Ya, Bapak persilakan ke kelompok 1. Waktu dan tempatnya Bapak silakan. Silakan. Kami dari kelompok 2 untuk menjelaskan tentang materi demokrasi. Ya. Pemilu adalah suatu kegiatan memilih seseorang untuk mengisi jabatan kepemimpinan di suatu politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan perkenalkan nama saya Agam Rana, ini Putri, Nilawati, Adel, Laila dan Kimel. Pertama, gambar di atas merupakan bentuk penyampaian visi misi calon ketua OSIS dan calon sekretaris OSIS. Kemudian presentasi dari kami jika dimasukkan syarat atau memberi pertanyaan silakan. Ya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan kampanye? Sebuah yang terorganisir bertujuan untuk mengayomi proses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye politik selalu berujung pada kampanye pada pemilihan umum. Kampanye biasanya dilakukan untuk menyerukan pendapat atau biasanya juga untuk mencari suara atau dukungan dari rakyat. Kan beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan contoh-contoh dari demokrasi. Kami dari kelompok 3. Yang pertama dapat dilihat gambar pertama yaitu pemilihan OSIS. OSIS bisa menjadi wadah bagi kalian yang mau belajar demokrasi dan organisasi. Pemilihan OSIS adalah suatu pemilu yang ada di sekolah. Kemudian gambar yang kedua yaitu berdiskusi. Diskusi adalah pertukaran pikiran atau gagasan dan pendapat antara dua orang atau lebih. Sekian presentasi dari kami. Seberapa penting pemilu? Pemilu sangat penting untuk suatu negara. Pemilu adalah suatu kegiatan untuk memilih seseorang dalam mengisi posisi jabatan di suatu negara. Tanpa pemilu, mungkin negara itu tidak memiliki penguasa. Jelas? Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 silakan beri kesimpulan tentang sistem demokrasi di Indonesia. Berdiri. Ya, yang lain perhatikan. Ini merupakan kesimpulan dari materi kita sekarang. Demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakat. Pada dasarnya tumbuhnya budaya demokrasi disebabkan Materi kita minggu depan yaitu tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Ingat, dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Itu materi kita minggu depan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan selamat siang, salam Tuhan. Can't believe I'm giving